Jadi ketika kita ingin menunggu kapan Allah ini bantu kita, kapan Allah ini memberikan keajaiban kepada kita, orang-orang seperti ini kalbunya tidak hadir bersama Allah. Disebut ghaibatan minka. Talabuka lahu ghaibatan minka. Ya. Kamu menuntutnya untuk begini, begitu, atau kamu ingin mencari bukti tentangnya, pertanda kalau kamu tidak bersamanya. Jadi kalau kita tidak bersama Allah, maka kita akan mencari-cari buktinya. Padahal Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadaku, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Tapi Allah dekat, kita belum tentu merasa dekat. Ini masalahnya. Disinilah perdebatan orang tawassul enggak tawassul. Sebenarnya orang yang anti tawassul itu niatnya benar. Kalau minta kepada Allah, ngapain pakai perantara? Benar gak tuh? Benar. Ini benar Pak, konsep awalnya benar. Tapi, apakah setiap orang berdoa merasakan kedekatan itu? Enggak. Maka dia perlu menyebut nama guru-gurunya dalam meminta kepada Allah. Mintanya tetap kepada Allah. Ini dalilnya dalam hadis Imam Tirmizi. Seseorang datang kepada Nabi, dia buta. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya mataku bisa melihat. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, isbir wa huwa khairul lak. Sabarlah kamu terhadap musibah yang kamu alami, itu lebih baik bagimu. Karena dosa mata banyak gak Pak? Banyak sekali ya. Mau dia wali, mau dia ustadz, mau dia jamaah, sama. Lalu, orang itu meminta lagi sampai 3 kali. 3 kali dia meminta. Akhirnya Nabi mengatakan, asbighil wudu. Berwuduklah kamu dengan sempurna, tsumma shalli rak'atain wa qul. Lalu salatlah 2 rakaat, lalu bacalah doa ini. Doanya doa tawassul. Ya Allah, inni atawajjahu bika binabiyyika. Ya Allah, aku meminta menghadap kepadamu dengan menyebut nama nabimu. Maka tawassul itu bukan minta kepada nabi, kepada orang soleh. Hanya menyebut nama orang soleh supaya kita pede. Ya? Agar ada percaya diri dalam berdoa. Ini hakikat tawassul. Jadi tolong diluruskan, tawassul bukan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis itu, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, aku bermediasi menyebut namamu di hadapan Rabbku, meminta Rabbku, fashfa'li fiyya, maka berilah aku syafaat. Dia usap matanya, langsung dia bisa lihat, Pak. Kenapa orang ini mesti menyebut nama Nabi? Karena kalau dia tidak menyebut nama Nabi, seperti orang buat proposal, nggak ada ACC-nya. Dicuekin sama yang diminta. Bukankah Allah Maha dekat? Kenapa sahabat ini tidak berdoa di rumahnya? Kalau seandainya Allah itu Maha dekat, kenapa dia tidak meminta di mana saja? Allah Maha dekat. Tapi orang ini tidak merasa dekat. Itu maknanya. Karena dia tidak merasa dekat, Allah pun tidak merasa dekat kepadanya. Ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan keyakinan hambaku. Ini terjemahan saya. Terjemahan biasa, aku berdasarkan prasangkaan hambaku. Itu lewat ya terjemahannya. Bukan itu terjemahannya. Aku berdasarkan keyakinan hambaku. Apa keyakinan kita saat berdoa? Allah nggak dengar, Allah nggak mau dengar. Padahal Allah Maha mendengar. Itu sebabnya juga Bapak Saudara makan Allah kalau berkunjung ke kampung-kampung, meskipun ya kita tidak semuanya sesuai dengan metode ini, tapi guru-guru kita yang lama, baik di Indonesia
ataupun di Suriah, di Arab, di Yaman, mereka sebelum berdoa, mereka tahlil dulu. Saya juga mikir-mikir, kenapa ini? Alasannya apa? Kan Nabi tidak mencontohkan dengan cara itu secara rutin. Sesekali iya, sesekali tidak. Kan mereka zikir dulu, Pak. Afdalu dzikri la ilaha illallah, terus orang tahlil. Ya, benar nggak? Setelah itu baru doa. Apa ini rahasianya? Kita usut, kita teliti. Ternyata ada dalam riwayat Imam An-Nasai. Bahwasannya, man qala la ilaha illallah. Lebih kurang begini. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan hatinya, dengan kolbunya. Lisannya membaca, kolbunya membenarkan. Apa kata Nabi SAW? Fataqallahu samawat. Allah akan belah langit sekedar memandang orang itu. Saya mau tanya, sebelum orang itu baca la ilaha illallah, Allah sudah memandang belum kita semua? Sudah. Lalu pandangan apakah ini? Inilah pandangan kewalian. Pandangan rahmat. Siapa yang membaca ini, maka Allah pandang dia dengan pandangan cinta. Itu sebabnya Bapak Sarmakan Allah, kita kalau melihat ahli zikir, hati kita kemudian jadi teduh. Apa kata Nabi SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, siapakah wali Allah itu? Dijawab oleh Nabi, man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika engkau pandang dia, orang itu adalah energi zikir. Jika engkau memandangnya, engkau teringat kepada yang dia ingat. Siapa yang dia ingat? Allah. Nah, ini hadis Nasai ini membuat saya merinding Pak waktu baca. Ya. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada tempat bergantung kecuali Allah. Maka Allah belah langit. Ataqas samawat. Allah belah langit semua. Kalau Allah pandang orang itu dengan pandangan khusus. Pandangan spesial. Mau seperti itu? Nah, maka nanti setiap pagi, setiap sore, Bapak Saudara Allah, baca kalimat ini minimal 100 kali. 100 kali cukup. Karena 10 sama dengan 100, 100 sama dengan 1000. Berarti 1000 kali Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Mau nggak tuh? Meninggal jadi waliullah, Pak. Kekasih Allah. Meskipun kekasih Allah yang umum, itu sudah cukup. Jadi ilmu itu nggak usah berat-berat. Jalan menuju Allah itu nggak usah tinggi-tinggi. Ternyata ada di kalimat yang sudah kita dengar setiap 5 waktu, sudah kita pelajari semenjak dari kecil, bahkan kita dengar ketika kita baru lahir di muka bumi. Apa itu? La ilaha illallah. Tapi mungkin kita bertanya, ya Allah, kenapa aku baca namamu, baca la ilaha illallah, tapi tidak terasa bergetar di dalam kalbuku. Kita tidak bergetar ketemu orang, karena kita nggak kenal dia. Kalau kita kenal dia, muncullah rasa sayang, rasa cinta. Kalau sudah muncul rasa cinta, baru bertemunya, menyebut namanya, membuat hati bergetar. Gitu. Jadi kenalilah Allah. Itu sebabnya wajib belajar ilmu akidah. Wajib belajar ilmu syukur. Karena dengan ilmu syukur ini orang bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada kajian Asmaul Husna? Belum ya? Semoga nanti sudah ada ya. Jangan saya lagi Pak, saya sudah 2 kali di sini. Ya. Nanti semoga ada ustadz mengkaji Asmaul Husna, tapi dengan sanad yang nyambung, bukan dibuat-buat. Ya. Cari ahli zikir yang memang kolbunya dipenuhi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat dia membaca nama Allah, itu membuat kita bergetar semua. Minimal membuat kita tenang. Tertarik menjadinya. Ya, semoga ada nanti. Supaya negeri ini, masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masuk ke dalam hadis, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsa'nya, mempelajarinya, mengulang-ulangnya, membacanya, mengurainya, mendalaminya, meresapinya, pasti dia masuk surga. Maka masuk surga itu, maharnya adalah berapa nama Allah masuk ke dalam kalbu.
Berapa nama Allah mengalir di tubuh ini? Sebanyak itulah hak kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Pak masuk surga? Gampang toh? Tuh, udah dua jalannya pagi ini. Satu la ilaha illallah, yang kedua asmaul husna. Asmaul husna itu nggak mesti dibaca semua. Bapak lagi pengen Rahman Rahim, ambil. Lagi pengen, saya lagi ingin memahami bagaimana Allah memberi rezeki. Baca ya Razzaq, ya Razzaq. Itu boleh juga.